Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia untuk membahas matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun datar. Nah, bangun datar di sini kita akan mengenal bangun datar untuk materi matematika SD ya. Di antaranya yaitu yang pertama kita akan bahas tentang persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, ada lagi jajar genjang, kemudian trapesium, lingkaran, layang-layang, dan yang terakhir ada belah ketupat. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada persegi. Nah, di sini ada gambarnya tertera bahwa persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang ya. Nah, ini keempat sisinya gitu. Terus di sini juga ada sifat-sifat persegi yaitu sebagai berikut. Yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang yang tadi saya sebutkan di awal ya. Kemudian yang kedua ada memiliki 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Selanjutnya memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, di sini yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sisi mana saja yang sama panjang? Nih, sisi sebelah kanan, pertama, yang kedua sisi sebelah kiri, ketiga sisi atas, kemudian sisi bawah. Nah, keempat sisi ini dia itu memiliki sisi yang sama panjang. Ketika sisi bawahnya itu dia bernilai 10 cm, maka sisi atas, sisi kanan, dan sisi kirinya itu semuanya bernilai 10 cm gitu. Kemudian yang kedua, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal yang berpotongan tegak lurus itu yang mana? Nah, diagonal ini dari sudut sini, sudut bawah kiri menuju sudut atas kanan. Nah, ini namanya diagonal ya. Kemudian dari sudut sebelah kanan bawah menuju sudut sebelah kiri atas gitu. Ini namanya 2 diagonal sisi yang tegak lurus. Seperti itu. Lalu yang ketiga memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, 4 sudut siku-siku itu yang mana? Ini sudut siku-siku yang pertama, kemudian ini yang kedua, lalu ini ketiga, selanjutnya keempat ya, memiliki 4 sudut siku-siku gitu. Selanjutnya sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan berarti kan sudut mana saja di sini. Ini kan saling berhadapan ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Nah, sehingga karena di sini dikatakan memiliki 4 sudut siku-siku, maka sudut yang terbentuk dari persegi ini dia memiliki besaran 90 derajat karena dia memiliki sudut siku-siku gitu. Nah, selanjutnya di sini ada rumus keliling dan luas persegi ya. Yang pertama, rumus kelilingnya itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali sisi ya. Selanjutnya untuk rumus luasnya yaitu sisi dikali sisi gitu. Nah, di sini ada keterangannya dari simbol-simbol rumus di sini. K itu sama dengan keliling, S itu sisi, dan L itu luas ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua kita lanjut menuju persegi panjang. Nah, di sini gambarnya ada gambar persegi panjang. Ada yang dikatakan P, yaitu panjang, yang ini panjang bawah, ini panjang atas, kemudian ada yang disebut L atau lebar kanan dan lebar kiri gitu. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat persegi panjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, yang saya tadi tunjukkan yang di awal, 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, ini sisi panjang bawah dengan sisi panjang atas, dia kan sejajar. Kemudian memiliki panjang yang sama ya, mohon maaf. Terus
Ini untuk L lebar kanan, dia sejajar dengan lebar kiri. Nah, lebar kanan dan lebar kiri itu dia memiliki panjang yang sama pula gitu, sehingga untuk sifat-sifat yang pertama dia memenuhi. Nah, yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku, sama seperti halnya tadi dengan sifat-sifat persegi ya, sudutnya yang ini. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, selanjutnya memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan dalam diagonal persegi ya. Ini sama saja dengan persegi panjang. Ini diagonal pertama, kemudian ini diagonal kedua gitu. Selanjutnya memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Nah, oke. Di sini juga ada rumus keliling dan luas persegi panjang. Nah, rumusnya seperti apa gitu ya. Di sini untuk mencari keliling, ternyata rumusnya 2 dikali P ditambah L. Untuk rumus luasnya P kali L. Apa sih itu P dan L? Nah, di sini keterangannya saya cantumkan bahwa K dan L sama ya, keliling luas, kemudian P itu panjang, L lebar gitu. Maka ini rumus untuk mencari kelilingnya itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, sedangkan untuk mencari luasnya panjang dikali lebar. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Di sini saya cantumkan segitiga. Nah, di sini pertama, berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada segitiga sama siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Itu kalau berdasarkan sudutnya. Untuk yang kedua, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang gitu ya. Oke, di sini ada gambar segitiganya. Nah, ini sisi A, B, dan C, atau biasa juga dengan penulisannya S ya, S itu sisi. Nah, sifat-sifat segitiga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, sisi yang pertama yaitu di sini ada sisi A. Ya, ini sisi A, kemudian sisi B, dan sisi C gitu. Terus 3 titik sudut. Nah, sudut kiri, sudut kanan, dan sudut atas gitu ya. Sehingga untuk yang poin A paham ya, 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian yang B, jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Nah, 180 berarti masing-masing sudutnya dia memiliki 60 derajat. Sehingga apabila dijumlahkan ketiga sudutnya, ini 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Ini yang saya cantumkan gambarnya di sini adalah jenis segitiga sama sisi gitu. Kalau untuk jenis segitiga sama sisi, dia ini ya mempunyai atau memenuhi sifat-sifat yang kedua ini. Dia memiliki 180 derajat apabila ketiga sudutnya dijumlahkan. Nah, selanjutnya ada rumus keliling dan luas segitiga. Apa sih rumusnya gitu kan? Nah, di sini ada rumus keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi gitu. Nah, atau keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke. Kalau untuk luasnya yaitu 1/2 dikali A dikali T. A dan T itu apa sih gitu kan? Nah, coba selanjutnya kita di sini saya cantumkan juga keterangannya. Untuk K itu sama seperti sebelumnya, K keliling, kemudian S, A, B, C itu disebutnya sisi, L luas, A. Nah, A untuk luas yang ini, untuk rumus luas setengah dikali A kali T. A di sini itu alas, kemudian T-nya tinggi.
Kita lanjut untuk yang keempat. Di sini ada jajar genjang. Nah, jajar genjang. Nah, ini gambarnya untuk jajar genjang ada sisi A, sisi B ya. Lalu untuk sifat-sifat jajar genjang sebagai berikut. Yang pertama, jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, sisi atas dia sejajar dan sama panjang dengan sisi bawah. Lalu sisi kanan sama panjang dengan sisi kiri gitu. Selanjutnya sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Nah, sudut yang berhadapan di sini ada sudut kiri atas dengan sudut kanan atas. Dia berhadapan dan memiliki ukuran yang sama besar. Lalu sudut kanan atas dengan sudut kiri bawah dia saling berhadapan. Lalu juga memiliki ukuran yang sama besar gitu. Nah, selanjutnya tidak memiliki simetri lipat, memiliki simetri putar tingkat 2, lalu diagonalnya memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 sisi serta 4 sudut. Sisinya yang ini 4 sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri ya, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sisi kiri atas, sisi kanan atas, sisi kanan bawah, sisi kiri bawah. Sudut ya, mohon maaf yang saya maksudkan sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Lalu memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Nah, 2 sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat. Nah, yang mana kalau dalam jajar genjang? Kalau dalam jajar genjang yang memiliki sudut tumpul itu yaitu sudut kanan atas dengan sudut kiri bawah. Lalu 2 sudut lancip yaitu sudut kanan bawah dengan sudut kiri atas gitu ya. Karena sudut lancip itu dia besarannya kurang dari 90 derajat. Nah, untuk mencari rumus keliling dan luas jajar genjang sebagai berikut. Untuk mencari rumus kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah B. 2 dikali A ditambah B ini seperti halnya dengan mencari rumus keliling pada persegi ya. Sedangkan kalau dalam persegi itu dia dinamakannya P tambah L ya. Kalau dalam jajar genjang yaitu A ditambah B. Oke, untuk mencari luas yaitu A dikali T. A-nya itu alas dan T-nya tinggi gitu. Untuk keterangan di sini ada ya, saya cantumkan K keliling, L luas, A-nya itu sisi alas atau sisi atas, B-nya sisi miring, T-nya tinggi gitu. Nah, untuk yang kelima di sini ada trapesium. Ya, trapesium, oke, saya cantumkan gambarnya seperti ini. Lalu ada sifat-sifat trapesium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Ya, sisi sejajar yaitu sisi C dengan sisi D. Lalu yang kedua, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Dan yang ketiga, memiliki 2 pasang sudut sama besar. Oke. Untuk mencari rumus keliling dan luas trapesium yaitu ini untuk rumus keliling yaitu K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, kalau keliling itu dia itu berarti penjumlahan dari setiap sisinya gitu. Lalu untuk rumus luasnya setengah dikali A ditambah B dikali T. Nah, A ditambah B ini yaitu sisi atas ditambah dengan sisi bawah dikali T. T-nya itu ini tinggi ya gitu. Di sini juga saya cantumkan keterangannya. Untuk K sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu keliling. Untuk L itu luas, A, B, C, D itu sama dengan sisi dan T adalah tinggi. Nah, yang ke berapa nih? Keenam, ada lingkaran. Oke, ini gambar untuk lingkaran ada tulisannya diameter dan jari-jari.
Oke, maka di sini ada sifat-sifat lingkarannya. Yang pertama, tidak memiliki titik sudut. Oke, sudah jelas ya kalau lingkaran itu dia tidak memiliki titik sudut. Yang kedua, memiliki satu buah sisi. Nah, iya ini sisi dari lingkaran hanya satu. Lalu mempunyai simetri putar tak terhingga, betul sekali, dan mempunyai simetri lipat dan juga sumbunya yang tak terhingga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumus keliling dan luas lingkaran. Oke, di sini untuk rumus kelilingnya K sama dengan 2 dikali V dikali R, atau K sama dengan V dikali D. Dan untuk rumus luasnya V dikali R atau V dikali R kuadrat gitu ya. Nah, kapan sih kita menggunakan rumus keliling yang atas atau yang bawah? Nah, jika teman-teman atau adik-adik semua menemukan atau diberikan soal harus mencari keliling lingkaran, nah, di dalam soalnya itu yang diketahui adalah dari jari-jari sebuah lingkaran. Maka kalian bisa langsung menggunakan rumus yang atas ya, yang ada R-nya jari-jari gitu. Sehingga kan nanti nilai jari-jarinya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus gitu, disubstitusikan sebagai R. Lalu apabila soalnya itu yang diketahuinya adalah diameter, maka kalian bisa menggunakan rumus yang bawah, yang K sama dengan V dikali D. Nah, D di sini adalah diameter ya teman-teman gitu. Sehingga nanti nilai diameternya berapa, kalian bisa langsung memasukkan atau substitusikan ke dalam rumus mencari keliling ini. Gitu ya. Lalu untuk luas di sini hanya ada satu, yaitu V dikali R dikali R. Tuh. Nah, di sini juga ada keterangannya dari rumus-rumus keliling dan lingkaran. Mohon maaf, rumus keliling dan luas maksud saya ya gitu. Nah, sama seperti bangun datar sebelumnya, Kak, di sini adalah keliling, luas. Nah, di sini ada V sama dengan 22/7 atau 3,14. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, maksud di sini V 22/7 atau 3,14 itu kalian bisa menggunakannya ketika kita menggunakan V sama dengan 22/7. Maka apabila R atau D-nya itu kelipatan 7. Nah, kelipatan 7 itu berapa aja? 7, 14, 21, 28, dan seterusnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan V yang 22/7. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan V yang 3,14 itu ketika besar jari-jari dan diameternya itu bukan kelipatan 7 gitu ya. Jadi bebas angka berapapun, asalkan bukan kelipatan 7, dia bisa menggunakan V yang 3,14 gitu ya. Kemudian di sini ada D diameter. D sama dengan 2 kali R. Nah, diameter itu adalah 2 dikali jari-jari ya. Lalu R-nya itu radius atau jari-jari. Nah, bagaimana apabila kita diketahuinya jari-jari, lalu yang ditanyakannya diameter? Maka jari-jarinya itu dikalikan dengan 2 sehingga didapatkan diameternya. Nah, apabila yang diketahui diameter, yang ditanyakan jari-jari, maka diameter dibagi 2 akan menghasilkan jari-jari. Gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Di sini yang ketujuh ada layang-layang. Nah, ini untuk gambar layang-layang. Di sini saya memiliki gambarnya seperti ini. Lalu ada sifat layang-layang. Yang pertama memiliki 4 buah sisi. Nah, 4 buah sisi yaitu sisi AC, sisi BC, sisi AD, dan sisi BD. Lalu memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selanjutnya memiliki 2 garis diagonal. Nah, diagonal itu yang mana sih?
Nah, diagonalnya panjang A ke B. Ini dinamakan diagonal pendek. Panjang C ke D itu disebut dengan diagonal panjang. Tuh. Nah, lalu yang terakhir memiliki satu simetri lipat. Simetrinya itu dari C dan D. C ke D gitu ya, maksudnya apabila dilipat kan dia hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, terus rumus keliling dan luas layang-layang itu seperti apa sih? Gitu kan. Oke, di sini saya akan beritahu rumus keliling dan luasnya. Nah, untuk rumus keliling di sini ada 2 kali AD tambah AC. Nah, 2 kali AD. Mana nih AD? Oke. AD di sini ya. AD ini adalah panjang sisi panjang. Gimana sih maksudnya panjang sisi panjang? Oke, ada di sini adalah sisi terpanjang gitu. Lalu AC sisi pendek. Nah, sehingga kelilingnya 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Tuh, kenapa saya di sini tulisnya AD dan AC? Karena layang-layang di sini saya memberikan nama-nama titiknya itu dengan A, B, C, D. Nah, apabila kalian ketemu dengan misalkan namanya KLMN, yaitu bisa menyesuaikan, jangan AD dan AC ya, tulisnya sesuai dengan nama titik yang ada di gambarnya. Itu. Selanjutnya untuk mencari rumus luas yaitu setengah dikali CD ditambah AD. Oke, kita lihat lagi ke gambarnya CD. Nah, CD ini tadi yang saya sebutkan di dalam sifat-sifat layang-layang dinamakan dengan diagonal panjang. Kemudian AB di sini adalah diagonal pendek. Nah, sehingga luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal panjang ditambah diagonal pendek. Nah, kenapa saya CD dan AB sama kayak tadi ya jawabannya? Karena di sini saya menggunakan nama titiknya ABCD, seperti itu. Kalian bisa menyesuaikan dengan nama titik yang nanti kalian ketemu dengan soalnya. Nah, selanjutnya ada keterangannya di sini Kak, itu biasa ya keliling, L luas, AD sisi panjang, AC sisi pendek, CD diagonal panjang, AB diagonal pendek. Nah, atau kalian bisa dengan menyebutnya D1 dan D2 gitu. Oke. Yang terakhir apa nih? Belah ketupat ya. Di sini saya cantumkan yang terakhirnya itu belah ketupat. Di sini ada gambar untuk belah ketupat. Lalu ada sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama memiliki 4 buah sisi. Sisi mana aja 4 buah itu? Ada sisi AB yang pertama, yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, yang keempat sisi DA. Betul, memiliki 4 buah sisi. Yang kedua memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut A. Ini pertama sudut A, kedua ada sudut B, ketiga ada sudut C, dan keempat ada sudut D gitu. Selanjutnya memiliki 2 garis diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Sama halnya dengan layang-layang, dia memiliki diagonal juga. Yang keempat memiliki 2 simetri lipat. Nah, diagonal ini apabila dilipat, dia akan membentuk simetri yang dinamakan dengan simetri lipat. Gitu. Selanjutnya ada rumus keliling dan luas belah ketupat. Oke, rumus kelilingnya adalah 4 dikali S, sama halnya dengan rumus keliling bangun datar persegi, ya, yaitu 4 dikali S atau 4 kali sisi gitu ya. Lalu untuk mencari luasnya, setengah dikali AC ditambah BD. Nah, setengah dikali AC ditambah BD. AC ini adalah diagonal panjang dan BD adalah diagonal pendek. Ya, rumus luas belah ketupat ini sama dengan rumus luas layang-layang.
gitu. Nah, kenapa di sini saya tulisnya AC dan BD lagi? Nah, alasannya sama kayak yang tadi di layang-layang gitu, karena di sini saya menggunakan huruf dalam sudutnya itu menggunakan huruf A, B, C, D ya. Apabila nanti kalian KLMN, ya kalian bisa menyesuaikan sendiri gitu. Yang penting AC itu diagonal panjang dan BD itu diagonal pendek gitu. Nah, ini ada keterangannya, Kak sama dengan keliling, L itu luas, S itu sisi, AC diagonal panjang atau D1, BD itu diagonal pendek atau D2. Seperti itu. Oke, pembahasan materi pada kali ini, pada video kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya gitu. Ya, untuk teman-teman atau adik-adik semuanya, apabila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan ke saya, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah nanti saya akan jawab pertanyaan dari adik-adik dan teman-teman semua gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching.